Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosanila Melisa Putri, NIM 2330307014. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya di semester 4, yakni mata kuliah Psikologi Politik oleh dosen pengampu saya Bapak Mahmuda M. Soas. Di dalam video ini saya akan melaksanakan observasi bersama salah satu sekretaris DPC Demokrat Padangpanjang, yakni Ibu Rosemary. Perkenalkan Bu, nama saya Rosanila Melisa Putri, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Baris dan kebetulan saya semester 4. Ini saya ditugaskan pada dosen pengampu saya Pak Mahmuda M. Soas, itu mata kuliah Psikologi Politik. Jadi tugasnya di sini untuk melakukan observasi. Kebetulan saya dialihkan ke Partai Demokrat memberikan karya. Nah, jadi sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan Ibu. Nama Ibu Rosemary A.M. Ibu jabatan sebagai sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Panjang itu sudah 2 periode. Terus Ibu kegiatan sehari Ibu lanjutin juga ya. Bu, selain ibu rumah tangga, ibu punya usaha. Jadi Partai Demokrat ini sebagian dari hidup ibu lah. Jualan. Nah Bu, yang pertama itu Bu jelaskan secara singkat sejarah kantor DPD DPC ya Bu? Ya, DPC. Ya. Kantor DPC Demokrat ini yang di sini balai-balai itu balai ini kita di sini sudah hampir 4 tahun. Yang sebelumnya kita berkantor di Pesurungan. Kenapa kita pindah ke balai-balai ini? Pertama, karena kantornya lebih besar dibandingkan dengan di yang Pesurungan. So yang kedua, memang potensi kita untuk mengadakan kegiatan ini lebih besar daripada di Pusur. Lebih luas. Yang kedua Bu, bagaimana upaya partai ini bisa terus eksis Bu di dalam tingkat kabupaten gitu Bu atau Iya. Satu partai itu mungkin suatu mengadakan kegiatan yang paling banyak itu kegiatan amal ya, kegiatan amal atau kegiatan bintek atau sosialisasi. Memang sosialisasi atau bintek atau workshop memang tiap tahun kita adakan, paling tidak kita mengadakan 2 kali dalam 1 tahun seperti bintek. Terus kita juga untuk mengadakan seperti badan amal, mengadakan seperti memberikan sembako kepada masyarakat, terus mengadakan kegiatan amal yang paling banyak itu selama kita itu seperti Pasuruan Partai Demokrat. Kita banyak kegiatan, misalnya kita sering mengadakan lomba, tetapi yang paling banyak sekali itu kita kalau workshop itu kan biasanya di ruangan Bu, itu ya. Di kantor sini atau Ya. ada tempatnya gitu? Kalau workshop ini bisa kita di ruang, bisa di luar ya. Selama kita workshop kita tidak pernah mengadakan di kantor. Kenapa? Karena kita mengadakan workshop itu lebih dari 100 orang. Tapi saat kantor ini kan 30. Jadi biasa kita mengadakannya di hotel atau misalnya kita ada pertemuan. Itu tamu pesertanya itu tingkatan apa? Tamu yang diusahakan adalah kader dari Partai Demokrat bersama dengan simpatisan. Kadang simpatisan itu kan bukan seluruhnya kader ya, tapi mereka itu pengen masuk ke Demokrat, tetapi mereka bukan KTA dan katakan dia bukan tapi mereka seperti anggota dewan ya. Anggota dewan kan punya konstituen tuh, konstituennya juga mendengar mereka masuk. Tapi lebih utamakan itu adalah kader-kader bersama pengurus sini kan dari DPC dan sampingnya. Kalau workshop itu kan Bu, dia per tahun sekali atau gimana? Iya, setahun sekali. Itu karena workshop itu kita adakan pertama karena kita dapat dana dari pemerintah seperti dana Komunitas Kampung. Itu jumlah dananya itu kita dapatkan dari jumlah suara yang kita dapatkan setelah pemilihan pilek atau legislatif. Itu tamunya itu Bu ada bisa tingkatan kayak mahasiswa atau? Kalau tamunya tuh kayak kita nggak pernah melibatkan mahasiswa. Kenapa? Yang namanya politik ya, politik ini paling banyak itu melibatkan itu masyarakat umum aja, masyarakat umum sama kader partai. Kenapa paling banyak kita kader kan mereka paling banyak punya KTA. Kalau mahasiswa ini kan KTA-nya nggak bisa kita bikin KTA. Kenapa? Pertama, Ibu sebagai seorang mungkin kalau seadanya ada mahasiswa ataupun dari
ingin jadi anggota suatu partai, mungkin tidak usah dulu kenapa, apabila kita sudah terima suatu partai, punya KTA, kita untuk mengadakan suatu urusan untuk ingin menjadi anggota itu bisa. Kenapa? Karena kita KTA ini bergantung pada KTA ini. Misalnya kita pengen masuk ke pimpinan pemerintahan nggak bisa, harus bebas dulu dari kita tidak pernah menunggu siswa kecuali ada acara, contohnya kayak acara-acara pertandingan, memberikan melibatkan paling banyak kita melibatkan isi aja, misalnya pertandingan kayak nyanyi gitu kan, kayak song. Apa dasar ideologi Partai Demokrat ini? Nah, ideologi partai ini berarti mau suatu perubahan lah, perubahan kepada masyarakat kita yang biasanya itu mungkin masyarakat kita itu seperti itu biasa menggunakan money politik. Kita di Partai Demokrat mengusahakan tidak menggunakan money politik. Jadi Bu, apa kira-kira tanggapan Ibu seandainya rekan Ibu dari Demokrat yang diam-diam melakukan money politik itu gimana? Biasanya kita dari partai ini kalau ada suatu kejadian ya sebelum kita terjun ke lapangan seperti itu, kita ada dihimbau dari pusat itu ya. Money politik itu nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari, tetapi dicarilah suatu cerah itu. Kita bukan menggunakan money politik, tapi mengadakan suatu kegiatan amal, membagikan suatu sembako, itulah dialihkan. Kita bukan memberikan sudah dihitung kepada kader kita. Kita jangan memberikan yang biasakan memberikan uang, tetapi berikanlah suatu penyuluhan dan memberikan suatu hal yang bisa bermanfaat bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk masa depan. Bu, nah di sini Bu ada bagaimana upaya partai ini dalam merekrut peserta-peserta baru? Dalam peserta baru ini kita dengan sosialisasi pertama ya, sosialisasi kita itu turun ke lapangan itu kita menyuarakan kepada masyarakat itu. Kadang-kadang yang namanya politik itu kan nggak seluruhnya masyarakat dia beranggapan politik itu kadang-kadang ada politik negatif ya, kebanyakan negatif. Kita masyarakat kita membicarakan masyarakat beginilah kita supaya kita tidak terlalu awam kalau seandainya kita dibohongi oleh seseorang. Jadi kalau kita berpolitik kita tahu mana yang baik. Jadi dua ini sosialisasi sama kebenaran berbeda. Apakah selama berdirinya partai ini ada pernah terjadi konflik? Ya, namanya konflik pasti lah ya. Iya. Sebabnya apa kira-kira? Itu karena itu aja perbedaan pendapat. Yang namanya kita berpolitik itu nggak ada pendapat yang satu ya. Bisa duduk di sini, pas kita rapat itu kadang-kadang satu pengen lebih A, satu pengen lebih B, pengen lebih C. Itulah fungsinya ketua partai di sini. Kemudian rapat dia bisa menyatukan suara itu supaya tidak jadi ketimpangan, tidak jadi perselisihan dalam satu partai. Itu fungsi ketua. Nah, kira-kira apa efek terhadap konflik itu? Efeknya seperti ada gap gitu. Nah, adanya gap, mungkin ada gap dari anggota A, anggota B. Tadi saya nggak lama, nggak panjang. Itu kan cuma sebentar. Kalau kita udah mengadakan lagi pendekatan, biasanya alhamdulillah jarang yang Mungkin paling lama sehari dua. Jarang berlanjut. Nah, itu nama orang politiknya kan supportif ya. Iya, Kalau dibilang salah dia salah, mungkin itu dia agak paham dengan pendirian. Nah Bu, adakah pengaruh pimpinan partai atau elit partai dengan konflik itu dan apa solusi terhadap partai itu? Ya, pimpinan partainya sangat ikut sekali dalam konflik dalam pengkaderan atau dalam struktur organisasi dalam partai ya. Itulah fungsi kenapa kita partai dituakan selangkah, itu fungsinya dituakan selangkah dari dulunya. Kenapa dia yang akan mengambil suatu keputusan kalau seandainya ada konflik yang terjadi dalam partai. Kalau ada ketua nggak tahu dia apa yang kenapa? Di partai ini kita kan berhubungan, selain berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan dana-dana seluruhnya kita berhubungan. Itulah fungsi ketuanya. Dialah sebagai penengah, dialah mencari jalan keluarnya apa yang terbaik. Nah Bu, apakah ada isu-isu atau realita lapangan terkait penilaian negatif masyarakat terhadap partai ini? Banyak. Yang nama itu makanya kita paling banyak tuh sosial ke lapangan, ke masyarakat ya, kita mengangkat beginilah. Apalagi kalau saya kayak ibu ya, ibu perempuan ya,
perempuan di sini dia lebih banyak masyarakat. Kalau kita anggota dari ibu ada perempuan ya, itu fungsinya masyarakat apa politik itu tidak seburuk yang dibayangkan oleh masyarakat. Karena sekarang masyarakat sekarang udah pintar ya, mereka udah tahu oh ini yang politik ini lah kita bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau saya menulis politik tidak bergaul dengan masyarakat, mungkin akan konotasinya memang negatif. Nah, apa harapan Ibu terhadap adanya kasus konflik itu dan gejolak partai di Indonesia ini? Kalau Bu mengharapkan yang nama gejolak itu kan susah ya, lihat aja di TV susah terlalu besar. Cuma harapan Ibu konflik boleh konflik, tetapi kita punya tujuan sama, itu kita tetap mengutamakan kebangsaan kita ini, tidak memecah belah walaupun beda-beda partai ya. Tapi kalau saya dalam suatu contohnya dalam ini kan sama kan tidak menghilangkan apa yang diperjuangkan bukan memperjuangkan di politik dari partai masing-masing. Itu bagusnya ini kita dari orang partai politik bersatu lah untuk membangun gimana supaya masalah kita maju, tidak menyampingkan oh ini partai saya lah, di partai itu lah, partai ABC tetap satu. Mungkin hanya itu Bu, silakan Bu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.